Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Itu udah biasa. Kali ini kakak membuat yang luar biasa dulu, yang berganti, yang lebih baru lagi. Kalau nanti kakak tanya apa kabar hari ini, kakak bilang sehat, kuat, luar biasa, hahaha. Gitu ya, bisa ya adik-adik? Bisa, Kita Kak. ulangi sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Halo. Kak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa, hahaha. Oke, kali ini kita akan masuk ke ibadah kita. Tapi sebelum ibadah dimulai, kakak kasih waktu kalian untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kakak mau tanya dulu sini, siapa yang di sini merasakan sukacita? Saya. Siapa yang di sini merasakan sedih? Oke, tidak ada ya. Kalau semuanya sedang merasakan sukacita, kita angkat lagu pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada damai sejahtera di hatiku, di hatiku. Adalah damai sejahtera di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah damai sejahtera di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah votum, kita bernyanyi lagu Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan padamu ya Tuhan buat hari ini. Engkau masih menyertai kami, Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan namamu. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, siapa yang mau dipanggil Tuhan namanya? Saya. Ya, cuma sedikit. Sekali lagi kakak tanya, siapa yang mau dipanggil Tuhan namanya? Saya. Oke, kalau semua mau dipanggil Tuhan namanya, mari kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Mari adik-adik semua bertepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, dengar dia panggil nama saya. dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Kita lanjut nyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Ya, adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, abang mau tanya, sebelum abang mengingatkan titah hari ini titah yang keberapa, abang mau nanya, minggu lalu titah yang keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ayo adik-adik yang di sana, sebutkan titah yang keberapa? Iya, titah yang ke-8. Nah, hari ini kita akan lanjut kepada titah yang ke-9. Pasti udah tahu dong. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Yang udah tahu semakin tahu, yang belum tahu jadi tahu. Oke? Ya. Titah Pasyahkon. Abang dulu ya. Titah Pasyahkon. Ulang ho ramanaksihon. Hata nasotongon. Marimbang hasomanmu jolma. Oke, sekarang kita sama-sama. 1, 2, 3, ya. Titah Pasyahkon. Ulang hora manaksihon hata nasotongon. Marimbang hasomanmu jolma. Amin. Bahasa Indonesianya beginilah. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, kita bernyanyi kudaki-daki. Siapa yang di sini yang mau mendaki gunung? Saya. Masih satu orang yang kakak dengar suaranya. Siapa yang mau mendaki gunung? Saya. Yang mau menuruni lembah? Saya. Oke, kalau semua mau mendaki gunung dan menuruni lembah, kita bernyanyi kudaki-daki, tapi
sikap awalnya itu mulai dari jongkok. Jadi kakak harap semua adik-adik sekolah minggu dimulai dari sikap jongkok. Oke, kita bernyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, Di suka, kau ada, di duka. di duka pun kau ada, karena Engkaulah Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang-terbang, Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, dan di bawah kau ada, di suka, di suka kau ada, di duka. di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita sampai kepada ayat hafalan. Nah, jadi Alkitab yang sudah ada di depannya segera dibuka ya. Coba lomba cepat ya. Meskipun abang tidak lihat, tapi abang yakin adik-adik sekolah minggu pasti lomba cepat untuk membukanya. Kodenya ada di Kitab Perjanjian Baru. Oke, siap-siap ya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Kolose 3 ayat 23. Ayo, yang rajin buka Alkitab. Sudah dapat? Ada amin? Iya, abang yakin ini adik-adik sekolah minggu pasti sangat rajin untuk membaca dan membuka Alkitabnya. Oke, abang baca ya. Ayat hafalan Kolose 3 ayat 23. Bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk dapat mengingatnya dengan mudah, abang dan kakak-kakak sekalian akan menyanyikannya supaya adik-adik sekolah minggu mudah mengingatnya. Oke? Sama-sama kita bernyanyi ya, Kak? Iya, Bang. Oke. 1, 2, 3, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah
dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi kita nyanyikan, 1, 2, 3 ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Dihafal lagunya ya. Siapa ya di sini adik-adik yang mau dengarkan firman Tuhan? Oke, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, siapkan buku tulisnya. Dan kita akan mendengarkan renungan hari ini tentang Nabi Nuh. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Nabi Nuh dan istrinya. Di sini ada gerakannya, silakan adik-adik ikuti ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Shalom adik-adik. Kayaknya kurang semangat. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Oke, tadi sudah nyanyi, sudah doa, bahkan ayat hafalan pakai nyanyi tadi ya diajari Bang Janes ya. Baik, kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita masuk, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau mendengar-dengaran akan firman Tuhan yang mengajari kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap kehidupan kami di masa pertumbuhan kami. Urapi kami satu persatu Tuhan dan berkati juga kami guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah tadi lagu kita terakhir lagunya tentang apa ya? Nabi Nuh dan istrinya. Oke, berarti hari ini kita mau cerita tentang Nabi Nuh. Judulnya adalah membuat bahtera. Bahtera, pernah dengar nggak ya membuat bahtera? Pernah Kak? Oh iya, bagus sekali. Nah mari dibuka Alkitabnya, Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Sudah dapat semuanya? Oke, puji Tuhan. Baik. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kakak bacakan dari sini, adik-adik ikut di sana ya, di rumah masing-masing. Ayat 14.
Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15, beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat 16, buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau sudah pernah dengar tentang Nuh, pasti tahu siapa itu Nuh. Oh, ada yang jawab, orang yang baik. Betul sekali. Coba ditengok Alkitabnya ayat 9. Di ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Ada yang udah dapat? Puji Tuhan, udah dapat. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Berarti Nuh itu adalah orang yang benar dan tidak bercela. Benar ngapain? Iya, dia selalu berbuat kebenaran, tidak melawan apa yang Tuhan larang. Terus apa katanya? Tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ternyata orang-orang di zaman Nuh itu banyak berbuat yang tidak benar. Dan satu lagi, sifat Nuh tadi apa? Dan dia hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah gimana ya? Senang berdoa, betul sekali. Lalu apalagi? Senang dengar firman Tuhan. Terus apalagi nih yang tentang Nuh? Punya 3 anak, betul sekali kayak lagu tadi kan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya. Oke, anaknya 3, ada yang tahu nggak? Iya, ada di ayat 8 ya. Sem, Ham, Yafet, ya kan? Terus apa yang terjadi sehingga Nuh harus buat batra? Ada yang tahu nggak? Oh, karena tadi orang-orang sezaman Nuh tadi banyak berbuat kejahatan, Tuhan ingin menghancurkan, ingin memusnahkan bumi dan isinya. Wah, habis dong Kak. Iya, tapi Tuhan memperhitungkan Nuh dan keluarganya. Kenapa ya? Karena Nuh dan keluarganya hidup bergaul karib dengan Tuhan. Wah, enak ya bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan selamatkan ya. Wah, enak sekali ya. Baik, kita akan lihat tadi ke ayat 14. Tuhan berikan perintah kepada Nuh, begini perintahnya di ayat 14. Aturan-aturan membuat batra. 1, katanya terbuat dari kayu gofir. Oke, kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Oke. 1 terbuat dari kayu gofir. Terus apalagi di sini? Batra itu harus dibuat berpetak-petak. Iya, berpetak-petak. Untuk apa ya berpetak-petak ya? Oh, pasti ada gunanya. Terus harus ditutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal itu seperti daun penutup untuk misalnya kan antara kayu itu ada lubang, ditutupin supaya air nggak masuk. Udah gitu ayat 15. Kamu harus membuat, ini ukurannya. 300 hasta panjangnya, lebarnya 50, terus tingginya 30 hasta. Nanti kakak akan jelasin berapa hasta, 1 hasta itu berapa senti ya. Lalu dibuat atap. Wah, atap udah kayak rumah aja ya. Lalu setelah itu dibuat sehasta dari atas, artinya dari atasnya juga tambah lagi lebih tingginya. Kemudian dipasang pintu katanya, ada pintu, berarti bisa keluar masuk ya. Waktu masuk nanti ditutup, oke. Terus ada lagi, buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Berarti ada 3 tingkat ya, dari bawah, tengah, dan atas. Nah, kalau dipikir-pikir, Nuh itu tinggal di mana ya? Di air kah, dekat air kah, atau di daratan? Di daratan Kak, betul sekali. Di daratan tapi disuruh buat batra. Wah, kalau kita mungkin disuruh buat seperti itu bisa komplain ya, bingung. Protes, Tuhan masa disuruh buat batra? Ini gak ada hujan, gak ada badai, gak ada laut, kok tiba-tiba suruh buat batra. Tapi Nuh tidak protes. Dia tetap kerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Mari lihat di ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Lalu
Nuh melakukan semuanya itu. Wah, keren sekali. Semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Artinya Nuh tidak protes. Lihat gambar itu. Nuh bersama dengan 3 orang anaknya, Ham, Sem, Yafet, mereka mengerjakan bahtera itu. Bayangkan di tempat daratan harus buat bahtera. Oh tadi ada kakak lupa tadi, ukuran hasta. Iya, 1 hasta itu berapa ya kak? 1 hasta itu 45 cm deh. Itu coba kita perhatikan kali-kalinya. Oke, kalau tadi katanya panjangnya 300 hasta kali 45 setelah kita hitung ada 13.500 cm ditukar ke meter 135 meter. Wow, panjang banget kapalnya. Terus lebarnya 550 hasta kali 45 setelah ditukar ke meter 22,5 meter. Wah, tingginya setelah dihitung ke meter 13,5. Berarti kapalnya sangat besar sekali. Nah, berarti ngerjakannya sebentar enggak ya? Ngerjakannya lama loh dek. Itu diperkirakan sekitar 80 sampai 100 tahun. Bayangin, tapi Nuhnya tetap setia. Dia kerjakan tuk tuk tuk, dipaku, dibentuk ya kan. Tuh lihat tetap setia. Mereka kerja cuma berempat. Nah, menantunya dan istrinya menyediakan makanan, tetap memotivasi, tetap semangat ya kan. Karena apa? Mereka bergaul karib dengan Tuhan. Mereka tidak peduli apa kata orang. Hei, ngapain buat bahtera? Ini di tempat daratan. Dia tidak peduli. Karena apa? Karena Nuh dan keluarganya takut akan Tuhan. Oke, mereka kerjakan. Mereka sibuk buat bahteranya. Tuh, udah mulai kelihatan tuh bahteranya. Wah, luar biasa ya. 80 sampai 100 tahun. Terus orang ngejek-ngejek. Ih, entah apa nih si Nuh ini buat bahtera. Tapi Nuhnya dan keluarganya tetap setia. Karena apa? Nuh dan keluarganya bergaul karib dengan Tuhan. Mereka tidak bersungut-sungut mengerjakan itu semua. Kenapa juga? Karena Nuh punya iman yang besar. Dia percaya kalau Tuhan perintahkan pasti itu untuk kebaikan. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang buruk untuk anak-anaknya. Jadi kita pun adik-adik sekolah minggu juga tetap percaya kepada Tuhan. Ya kan? Lanjut. Nah setelah bahteranya selesai, yang masuk siapa aja tadi ya? Lagu kita tadi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Baik, jadi masuk Nabi Nuh, masuk istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Semua ada berapa? 8, pintar sekali di sekolah minggu ngitung. Ada 8 orang. Terus apakah mereka berdelapan aja? Tidak ternyata. Mari lihat gambar selanjutnya. Gambar bahtera Nuh yang hewan-hewan masuk ke dalamnya. Iya, ternyata hewan-hewan juga dimasukin. Kak, semua hewan? Enggak deh, yang dimasukkan sepasang-sepasang, jantan betina. Kenapa ya Tuhan suruh hewan-hewan juga masuk? Supaya makhluk hidup nanti tidak habis semuanya, ya kan? Terus ayo kita nyanyi ayat keduanya yuk. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bahtera. Puji Tuhan. Jadi hewan-hewan tadi masuk ke dalam bahtera. Sepasang-sepasang ditambah dengan 8 orang keluarga Nuh. Yang tadi Nuh, istrinya dan 3 anaknya dan 3 orang mantunya. Luar biasa. Apakah sampai situ saja? Kemudian setelah masuk semuanya, Tuhan sendiri yang menutup bahtera itu. Orang-orang gak peduli, ih Nuh itu aneh ya, buat bahtera besar-besar, masuk hewan, masuk orang keluarganya, emang mau ada apaan ya, katanya gitu kan. Lalu setelah ditutup, hujan turunlah. 1 hari turun, orang masih biasa saja. 2 hari, ya masih agak-agak becek ya. 3 hari, mulai banjir. Hujannya gak berhenti-berhenti deh.
4 hari. Wah, udah mulai naik, udah mau selutut. Gimana ini? Hujan gak berhenti-berhenti. Tahu gak Dek sampai berapa hari? Sampai 40 hari, 40 malam. Wah, banjir dong Kak. Wah, banjir luar biasa. Bukan hanya orang-orang yang tenggelam, rumah-rumah tenggelam, bahkan gunung pun tenggelam. Lalu Bahtera Nuh terombang-ambing, goyang sana, goyang sini. Selama 40 hari, 40 malam, hujan tidak berhenti. Wah, hebat sekali keluarga Nuh bisa selamat ya. Itulah kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Terus setelah hari ke-40 hujan pun berhenti. Kak, setelah hujan berhenti apakah langsung surut banjirnya? Enggak lah, kan seluruh isi buminya sudah banjir. Jadinya dibutuhkan waktu yang panjang sekitar 150 hari. Itu kita bisa lihat di Kejadian 7 ayat 24. Ada yang udah dapat? Oke, puji Tuhan. Kejadian 7 ayat 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Wah, setelah hujan deras tadi yang 40 hari 40 malam, ada 150 hari lagi banjir itu pelan-pelan surut. Dan setelah surut, akhirnya Nuh dan keluarganya juga hewan-hewan keluar dari Bahtera. Ingat tadi lagu tadi ya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam Bahtera. Terus lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat, 8 orang selamat ditambah dengan hewan-hewan. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah Nuh? Ada 2 hal penting yang kakak coba simpulkan. Yang pertama, marilah hidup bergaul karib dengan Tuhan. Sama seperti Nuh, bergaul karib dengan Tuhan. Dia rajin berdoa. Kalau kita bercakap-cakap dengan Tuhan dalam bentuk doa ya. Dengar firman Tuhan, rajin kita saat teduh, ya kan? Kenapa? Dengan kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan memimpin hidup kita, Tuhan akan mengajari kita, Tuhan akan menguatkan kita. Ketika mungkin kita sedang bersedih, sedang lemah, atau ketika kita sedang sakit, Tuhan akan menyembuhkan kita. Lalu yang kedua, dari kisah Nuh kita belajar kalau Nuh tadi tidak bersungut-sungut mengerjakan tugas-tugas perintah Tuhan tadi, mari sama seperti ayat hafalan yang sudah diajarkan Bang Janus tadi. Kolose 3 ayat 23, apa katanya? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah sama seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Jadi kalau misalnya kita disuruh orang tua di rumah, nak cuci piring, kerjakan dengan sukacita. Jangan karena takut sama orang tua, tapi aku mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Terus kalau misalnya ada tugas daring dari sekolah, dikerjakan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kak, kawan-kawanku gak belajar orang itu Kak. Gak ada dikasih gurunya tugas. Cuman Kak, aku ikut aja lah ke orang itu ya. Anak Tuhan itu harus berbeda dengan dunia, sama seperti Nuh tadi. Dia hidup karib dengan Allah, dia berbeda dengan orang-orang sezamannya yang banyak melakukan kejahatan. Jadi adik-adik siap ya? Untuk yang pertama, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, mengerjakan segala sesuatunya dengan sukacita, melakukannya sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oke, puji Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang masih Tuhan berkati, Tuhan pimpin sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesekian kalinya kami beribadah secara online. Mungkin ada banyak tantangan yang kami hadapi Tuhan. Mungkin ada banyak kejenuhan ketika kami tidak bertemu dengan teman-teman kami beribadah. Tapi hari ini kami diingatkan melalui kisah Nuh,
Bagaimana Nuh tetap setia dan taat menuruti firman Tuhan. Nuh tetap setia dan taat bergaul karib dengan Engkau. Sehingga akhirnya Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tuhan Yesus, itulah yang kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Ada banyak tantangan yang kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu yang juga belajar secara daring, itu tentu menjenuhkan bagi kami ya Allah. Tolong kami Tuhan, berikan kami semangat yang baru, berikan kami roh yang baru untuk tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil kami. Tuhan Yesus, kami tahu ketika pun kami berhenti mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak berhenti untuk mengajari dan memimpin kami, mengingatkan kami dan memberikan pertumbuhan rohani bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan pimpin kami supaya kami memiliki iman dan kepercayaan dan kesetiaan sama seperti Nabi Nuh. Terpujilah Engkau Allah, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan dan memanjatkan doa syafaat. Kita akan memanjatkan seluruh doa-doa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Kita nyanyikan sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Iya, adik-adik sekolah minggu masih tetap duduk di tempat dengan rapi. Saya mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu yang di Resort Medan Barat. Buat adik-adik sekolah minggu Semu Baru, apa kabar? Adik-adik sekolah minggu Helvetia, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik sekolah minggu kilometer 7? Luar biasa. Ada 300 orang. Yang dari Gloria? Luar biasa. Tambah banyak yang dari Gaperta? Luar biasa. Puji Tuhan, amin. Sebelum kita berdoa, ada yang ulang tahun loh buat hari Minggu ini. Mau tahu siapa? Ayo. Yang ulang tahun ya, yang ada masuk ke WA kakak, ada Jovanka Tresia, terus ada adik kita Tria Santika Boru Purba, terus ada adik kita Zahara Dwi Santika Damanik.
Terus ada lagi Felix Alvin Bona Rizky Purba. Ada lagi adik kita Sydney Abigail Riah Boru Sigumondrong. Buat adik-adik yang belum kita sebutkan namanya, mungkin ada yang ulang tahun, jangan kecewa ya. Boleh nanti di-share lagi ke kita, nanti akan kita sebutkan minggu depan. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau lipat tangannya, duduk yang rapi, jangan cubit-cubitan lagi ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan pagi ini dalam kehidupan kami. Kami boleh bernapas dengan baik, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu sekalipun secara streaming Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat cuaca yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa buat kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menyelesaikan sekolah kami dalam sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan, mohon kiranya Tuhan memberkati kami dalam melakukan pekerjaan kami sehari-hari, dalam melakukan pendidikan kami, belajar mengajar secara online. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau terus mendampingi kami, Engkau terus memberkati, memberikan semangat kepada kami sehingga semuanya boleh kami lakukan. Kami juga berdoa buat orang tua kami Bapa yang sibuk bekerja dari pagi hingga sore hari. Engkau memberikan kesehatan, panjang umur kepada orang tua kami Bapa. Khususnya kepada orang tua kami yang pada saat ini dalam perawatan. Kami berdoa buat Mama Joan, buat Mama Reva. Engkau yang memberkati orang tua kami ini Tuhan. Engkau lawat dan berikan kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka boleh beraktivitas kembali seperti biasanya. Membimbing dan membesarkan anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik kami Jansen Sitanggang. Engkau tahu Tuhan bagaimana kondisi adik kami Jansen Sitanggang. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan punya kuasa, Tuhan punya rencana buat adik kami Jansen. Biarlah Tuhan di masa perawatannya Engkau senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami di mana situasi pandemi COVID-19 belum berakhir. Tapi kami percaya, kami pertaruhkan sepenuhnya ke tangan Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau mampu meluputkan semuanya ini dari bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, kesabaran, bahkan kepatuhan apa yang telah diperintahkan pemerintah buat kami. Kami wajib mengikuti protokoler kesehatan. Biarlah Tuhan, kami juga boleh seperti Nuh, boleh taat seperti Nuh sehingga kami akan dimampukan, kami akan dikuatkan Tuhan. Kami juga berdoa buat para pendeta kami Bapa, para pendeta, para Indang Bifo. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai pelayanan mereka. Engkau yang menjamah mereka Tuhan sehingga mereka tetap kuat, tetap semangat dalam melayani jemaat yang ada di Resort Medan Barat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat abang kakak kami tim streaming Tuhan. Bang Didi beserta teman-teman yang ada di sini, Engkau memberikan kekuatan sukacita. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menyala-nyala di hati mereka tetap bekerja. Mereka tanpa lelah melayani Tuhan dalam melaksanakan ibadah streaming yang kami lakukan. Engkau memberkati keluarga dan pekerjaan mereka Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat kakak guru sekolah minggu yang ada di Resort Medan Barat ini Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kesabaran, kekuatan, kesatuan hati kepada kami Bapa, agar kami boleh melayani adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Kami boleh berjumpa kembali Tuhan dengan adik-adik sekolah minggu kami. Kami tahu Tuhan, sudah berapa bulan ini kami tidak dapat tatap muka dengan mereka. Tapi kasih setia Tuhan yang mempersatukan kami. Kami ikat dalam doa-doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat para orang tua kami yang telah memimpin, membesarkan dan mendidik kami. Engkau senantiasa melindungi mereka. Tuhan, terima kasih buat ibadah ini. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di hati kami. Juga buat firman yang Tuhan telah perdengarkan kepada kami melalui kakak Deborah. Engkau kiranya yang memberkati kami sehingga
Tuhan, firman itu boleh kami laksanakan, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong jagai kami sepanjang hari ini, berkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Pegang persembahannya di tangan kanannya. Dan angkat persembahannya dan kita katakan huberedoon hubani harajaon ninai bata. 1, 2, 3 yak. Huberedon hubani harajaon ninai bata. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi 100, sejuta, dan semiliar. Seratus persembahanku. 100 persembahanku adalah 100. Setia, rajin dan tulus persembahanku adalah 100. Sejuta. Persembahanku adalah 1 juta. Setia, jujur dan taat persembahanku adalah 1 juta. Kita nyanyikan semiliar. Persembahanku adalah 1 miliar. Setia, milik Allah yang besar persembahanku. Kita ulangi sekali adalah lagi. 1 miliar. 100. Persembahanku adalah 100. Setia, rajin dan tulus persembahanku adalah 100. Baik, kita akan berdoa menutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Jesus hasomani hanami haganub, pasada uhur nami asetorang ganub, seng boy dalan on nami salakan torsa, dop hama somanami torang agejoja. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Shalom adik-adik, sampai berjumpa di minggu depan. Baca kitab suci, doa